menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan di Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita boleh berada dimanapun kita boleh berada saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, biarlah bukan kita hanya menonton ibadah lewat online service ini, tetapi kita harus mendapatkan esensi dalam ibadah ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan yang setia, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, tempat perlindungan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, Engkau ada menyertai kami. Sekalipun dalam situasi yang baik, Engkau ada bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini mereka menyaksikan lewat online service. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Biar Engkau yang melawat setiap mereka dimanapun mereka berada. Melawat setiap keluarga yang mengikuti acara online service ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh datang menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pujian kami kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak disenangkan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik, tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Kami bersyukur Tuhan. Hinana mata karalala masikia, hiaralala masia. Yesus juru selamat kami. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Naikkan syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesus Hianana mata karalala masikiana, hinana mata karalala masikiana, hiaralala mata karalala masikiana, hiaralala masata karalala masikiana, hiaralala mata karalala masikiana. Haleluya Yesus. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami. Haleluya Yesus. Ku sangat baik. Mulialah
Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita percaya apapun situasi kita saat ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mungkin ada yang berkata, kalau keadaannya baik, keadaannya normal, itu mudah untuk mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur di dalam keadaan yang serba susah, di dalam saat pergumulan, itu gak mudah. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita anak-anak Tuhan mengikuti Tuhan bukan dengan perasaan, tetapi kita mengikuti Tuhan dengan iman dan ketaatan. Amin. Mengucap syukur berarti kita mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita semua boleh berada di negara Australia, beberapa hari yang lalu saya mengetahui lewat anak saya yang dia membuat video di YouTube bahwa kita warga negara Australia adalah warga yang paling kaya dibandingkan dengan negara-negara lain. Sudahkah kita mengucap syukur saat ini kalau kita berada boleh di negara Australia ini dengan keadaan yang baik? Karena kita percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, artinya kita sedang menyerahkan pergumulan, masalah, penderitaan, dan ketakutan dengan iman kepada Tuhan. Biarlah setiap hari adalah hari yang paling indah di saat kita boleh memulai dan mengakhiri dengan kita berkata, Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang hari ini karena Engkau baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus. Hiananana takaralala shekia. Hiaralala shekia. Haleluya. Haleluya. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, merenungkan dalam hidup kita, dan juga kita melakukan di dalam hidup kita, termasuk membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi jemaat eklesia yang ada di Beecroft, pada pagi hari ini kita siapkan firman Tuhan. Ya, ambil Alkitab saudara di tangan saudara, karena ada beberapa ayat yang saya rindu bagikan. Dimanapun saudara berada, biarlah berkat Tuhan tercurah atas hidup. Meskipun kita masih tetap beribadah di online, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui video ini. Saya percaya bahwa saat kita membuka hati, Tuhanlah yang akan menyampaikan. Tema khotbah hari ini saya judulkan bernama Ada Kekuatan dalam Kesatuan. Ada kekuatan di dalam kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita sama-sama membaca Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Kita lihat begini, ya. Atau kita mulai dulu dengan doa. Mari. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Biarlah apa yang akan kami pelajari bersama hari ini akan membawa kami pengertian yang lebih dalam lagi. Apa yang Engkau inginkan di dalam hidup anak-anak-Mu dan gereja-Mu. Tuhan, inilah hati kami. Pakailah hamba-Mu ini, agar hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan isi hati-Mu, agar kami semua dapat melakukan di dalam hidup kami. Kami makin mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin, supaya hati kami adalah hati yang terbuka, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ini ada satu bagian yang perlu sekali kita baca, ya, agar kita boleh memperoleh pengertian yang lebih dalam. Saudara-saudara, di dalam gereja mula-mula yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 berkata demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa gereja mula-mula itu cara hidupnya itu yang membuat mereka itu bisa menjadi berkat pada masa 2000 tahun yang lalu, yaitu mereka selalu berkumpul di dalam satu kesatuan hati dan jiwa, sejiwa dan sehati. Ini penting sekali. Di dalam hidup ini, jangan kita menganggap bahwa diri kita ini adalah satu-satunya orang percaya atau satu-satunya yang kita pentingkan adalah diri kita sendiri. Tetapi kita lihat mereka sebegitu rupanya sampai kepunyaan mereka pun mereka tidak anggap itu milik sendiri. Mereka percaya itu bahwa datangnya dari Tuhan dan itu perlu dibagi-bagikan atau di-sharingkan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan mereka hidup itu dalam satu
kuasa yang besar itu terjadi saat mereka sehati dan sejiwa. Dan firman Tuhan katakan kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Saudara, mari kita perhatikan. Gereja mula-mula itu adalah gereja yang kuat. Gereja yang penuh kuasa. Gereja yang bertahan di dalam segala penganiayaan. Kita saat ini melihat perpecahan itu di mana-mana. Perpecahan di dalam keluarga. Pernikahan yang gagal. Perpecahan antara suami istri itu normal di mana-mana sekarang ini. Perpecahan orang tua dan anak. Ya, perpecahan antara saudara-saudara. Ya, perpecahan antara orang-orang yang berpartner dalam bisnis. Mulai bagus, tapi akhirnya perpecahan. Kemarin kami dengar ada satu orang yang bekerja di satu perusahaan, akhirnya pecah dan terjadilah saling serang yang tidak enak. Semuanya itu, saudara-saudara, terjadi. Perpecahan gereja. Di mana-mana kita lihat gereja berpisah, gereja mulai perpecahan dan membuka satu sana dan saling menjelekan. Perpecahan di antara pemerintahan, kalau kita lihat di Australia sering sekali saling menyerang para politician satu sama yang lain. Sekarang ini kita lihat perpecahan bangsa-bangsa. Kelihatannya bahwa di mana-mana masing-masing banyak negara ingin independen. Dulu waktu berdirinya United Nations itu hanya 100 lebih saja negara. Sekarang jadi 200. Kenapa? Karena negara-negara mulai berdiri sendiri. Baru-baru ini Sudan akhirnya menjadi Sudan dan Sudan Selatan. Dulu negara yang dulunya satu, sekarang ada menjadi beberapa negara. Kita lihat itu di mana-mana. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati untuk bersatu. Karena itulah hati yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat lagi. Apa yang menjadi penghalang utama manusia atau orang-orang percaya bisa bersatu? Penghalang utama, mari kita baca di Filipi, ya, di Filipi pasal yang kedua, ya, penghalang utama itu apa? Di sini dikatakan ayat pertama, ya, Rasul Paulus katakan begini sampai ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu jiwa, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang yang lain menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Penghalang utama, sulitnya orang bersatu, sulitnya orang sehati sepikir. Karena apa? Masing-masing hanya memikirkan kepentingan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi, kepentingan sendiri adalah musuh utama kesatuan itu. Kalau dimanapun kita berkumpul, kalau ada yang mulai memikirkan diri sendiri, langsung timbul perpecahan. Karena roh perpecahan itu adalah roh yang dikatakan itu adalah kedagingan daripada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi, biarlah kita miliki seperti yang dimiliki oleh Kristus, yaitu Kristus datang ke muka bumi ini demi kepentingan
kita manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan hidup kekal dan telah kehilangan hubungan dengan Bapa di sorga. Dia datang untuk memulihkan kita. Jadi kitalah dia datang. Saudara-saudara yang dikasih, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang harus dimiliki di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, mari saat ini minimal ada 3 hal yang saya ingin bagikan lebih dalam lagi. Ya, apa arti daripada kesatuan itu? Ya, kesatuan itu sebenarnya adalah hati Tuhan Yesus. Kesatuan adalah hati Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Yohanes 17, Injil Yohanes pasal 17, ya, ayat 20 sampai 23. Saudara perhatikan di sini. Ini bagian daripada doa Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang didoakan berarti itu sangat penting, bukan? Karena apa? Karena ini merupakan denyut jantung Tuhan Yesus yang ia inginkan bagi murid-muridnya. Dan biarlah kita sebagai murid-muridnya yang ada di abad ke-21 ini memiliki apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya baca ini ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Sudah saudara dapat? Yohanes 17 ayat 20 dan 21, 22 dan 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Doa dari Tuhan Yesus Kristus agar murid-muridnya bersatu. Kenapa? Agar dunia dapat melihat dan dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia kalau murid-muridnya, anak-anaknya bersatu. Saudara-saudara, kerinduan Tuhan Yesus agar kita bersatu dengan Dia, sama seperti Dia telah bersatu dengan Bapa. Agar kita pun dengan Bapa pun kita menjadi satu, karena itu adalah kesempurnaan yang dirindukan oleh Bapa, agar kita selalu ada di dalam Dia satu, Dia dengan Bapa, dan juga kita dengan satu dan yang lain. Saudara-saudara, perpecahan itu mudah. Perpecahan itu melemahkan. Saudara lihat, kalau satu bangunan itu bisa kuat selain foundationnya kuat, setiap batu itu harus merekat dengan satu sama yang lain. Harus terikat satu-satu yang dengan yang lain. Bangunan itu harus saling kuat. Karena kalau tidak ada badai datang, maka akan goncang dan akan dibawa semua bangunan mulai dari atap sampai dinding, tembok dan isinya akan semua melayang. Kenapa? Karena tidak terikat satu sama yang lain. Begitulah dengan tubuh manusia ini. Tidak mungkin satu tangan akan berkata saya tidak butuh satu tangan yang lain. Yang mata kiri tidak bisa berkata saya tidak butuh mata yang kanan. Semuanya, kaki kanan tidak bisa berkata aku tidak butuh yang kiri. Karena semuanya
adalah satu tubuh, saling erat, mendukung satu sama yang lain, saling terikat dalam satu sama yang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan bahwa gerejaku adalah tubuhnya. Oh, saudara-saudara yang dikasihi, gereja Tuhan Yesus itu kita perlu bersatu. Sekarang kita dengar di mana-mana mudah sekali orang terpecah-pecah di mana-mana. Masalah kecil di gereja langsung pecah, buka gereja yang lain. Saudara-saudara, perlu sekali mulai stop saat ini. Gereja-gereja evangelikal, gereja-gereja Pentakosta, gereja karismatik, semuanya harus stop. Jangan lagi pecah, tetapi harus bersatu. Karena di dalam kesatuan itu ada kekuatan dan ada kuasa yang berjalan di dalamnya. Kesatuan itu ada kuasa. Saudara lihat, kenapa begitu Tuhan Yesus dalam doanya terakhir ini yang tercatat dalam Yohanes 7. Dia merindukan agar kita semua sebagai orang-orang percaya pada masa itu sampai saat ini tetap harus punya prinsip yang bersama. Kita saling bersatu. Saudara tahu nggak? Bersatu itu saling mendukung. Ya, pokoknya jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Saat kita mementingkan diri sendiri, kita akan perpecahan. Dan perpecahan itu melemahkan kita. Saudara tahu, Tuhan Yesus juga berkata, kalau kerajaan pecah-pecah, maka dia akan lemah. Kesatuan apapun yang kalau dia pecah-pecah, dia akan lemah. Oleh karena itu, kita harus bersatu. Saudara-saudara semua setuju, kita mau memenuhi hati dari Tuhan Yesus Kristus, doa dari Tuhan Yesus agar zaman ini, abad ke-21 ini, kita bersatu. Saudara-saudara, gereja mula-mula bisa kuat. Mereka bisa menghadapi semua tantangan penganiayaan dari kerajaan Romawi, tantangan dari orang-orang agamawi, dari golongan Farisi, orang Saduki, dan golongan yang lain, ahli-ahli Taurat yang mau menyerang, dan orang Yahudi yang selalu mau membunuh mereka. Mereka tetap kuat, bertahan, bahkan mereka menang. Saudara bisa bayangkan, kalau hidup ini selalu diserang oleh orang luar, itu kita tidak kuat. Tapi kalau kita bisa sehati dengan saudara-saudara seiman kita, menguatkan, menghibur, dan saling support. Dan kalau kita kuat, saudara-saudara, maka iblis pun tidak dapat mengalahkan kita. Kenapa iblis itu kalau mau melakukan sesuatu, dia dulu melakukan untuk menghancurkan satu gereja mudah. Dia mulai dulu mengadakan perpecahan. Kalau perpecahan datang, timbullah perasaan macam-macam, saling marah, saling menuduh, saling mulai berkata-kata yang tidak benar dengan satu yang lain, akhirnya melemahkan gereja. Saudara-saudara yang kasih, kita perlu belajar kesatuan itu adalah hati dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di sini saya bagikan kesatuan itu adalah kekuatan, sinergi. Saudara-saudara, mari kita baca ada satu bagian di dalam Kejadian 11. Kejadian 11 ini berbicara mengenai orang-orang yang berkumpul untuk membangun menara Babel. Waktu mereka satu bahasa, mereka satu purpose, satu tujuan, mereka berkumpul untuk membangun menara Babel. Tapi pada waktu mereka membangun, tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tetapi untuk membuat mereka itu ternama. Itu ada tercatat, untuk mereka ternama, untuk ego masing-masing, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan melihat dari sorga. Dan Tuhan menyatakan bahwa manusia ini memang luar biasa. Kalau mereka bersatu, apapun yang mereka kerjakan dapat terlaksana. Itu kita baca di dalam Kejadian 11 ayat 6. Dan dia di sini adalah Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara perhatikan, Tuhan sendiri katakan kalau orang-orang ini bersatu, ya, melakukan apa yang mereka mau, maka tidak ada yang dapat tidak terlaksana. Semuanya dapat terlaksana. Saudara-saudara, perlu sekali sinergi. Perlu sekali kesatuan itu. Karena itu adalah kekuatan. Di dalam Pengkhotbah 4, saya baca ini pun saudara-saudara, Pengkhotbah 4 di sini katakan demikian, ya, ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua itu artinya bersatu, ya, itu lebih baik daripada seorang diri, ya, karena kita menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya bekerja bersama itu baik sekali karena kita menerima hasil bersama, ya. Ayat 10 katakan karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Ini sering saya khotbahkan atau kita dengar sekali banyak khotbah saat hari pernikahan. Agar suami dan istri bersatu. Ya perlu harus bersatu. Untuk benar-benar saling memelihara, saling mengasihi, saling memperhatikan suami istri satu adanya. Ya, dan di sini dikatakan kalau ada yang lemah, ada yang menguatkan. Perlu sekali. Kita di gereja, kita di rumah tangga, perlu satu sama yang lain. Saudara bisa bayangkan hidup sendiri meskipun enak. Saudara-saudara, kadang-kadang waktu kita bermasalah, kita pikir kita senang hidup sendiri. Tetapi waktu hidup sendiri baru merasa kekosongan, merasa seorang diri, mulai kesepian, mulai lari tempat-tempat yang gak benar. Kenapa? Karena sendiri. Dan dikatakan juga saat di tempat tidur, kalau sendiri kedinginan, kalau berdua saling memanaskan. Itu penting sekali. Ada yang saling mengangkat, saling memanaskan. Dan ayat 12 ini yang penting. Apabila seorang dapat dikalahkan, ya, dan dua orang akan dapat bertahan. Dua orang, satu orang mudah sekali dikalahkan, tapi dua orang tidak mudah dikalahkan. Ya, ini ada kata tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara perhatikan, kalau satu string atau satu straight tali gitu mudah sekali diputuskan, tetapi sudah saudara gulung atau lipat gitu, ya. Sudah ini orang bilang pintal gitu, ya. 3 tali, ya. 3 lembar itu tidak mudah diputuskan, tidak mudah diputuskan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, mulai sekarang kita cari, ya, orang-orang yang kita bisa bekerja sama. Saling mendukung. Karena waktu Tuhan menciptakan kita manusia bukan untuk diri sendiri kita sendiri. Untuk saling membagi. Itu telah Ia memberikan teladan. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu. Saling mendukung adanya mereka satu kesatuan. Dan itu Dia rindukan. Mereka rindukan. Bapa di surga itu merindukan. Agar kita itu satu adanya. Ya, jadi kalau tali yang 3 lembar itu tidak mudah diputuskan. Ada ayat yang katakan kan kita sebenarnya 1 orang mengalahkan 1000. Kalau 2 orang secara matematik bisa katakan mengalahkan 2000 orang. Tidak, dikatakan 2 orang mengalahkan 10.000. Kenapa? Ada kuasa di dalam sinergi. Sinergi itu lebih. 1 tambah 1 matematika katakan itu 2. 2 tambah 2 itu 4. Tetapi kalau sinergi itu beda. 1 tambah 1 itu berarti bisa 10. Bisa lebih.
Kenapa? Kekuatan saling mengisi itu. Waktu saudara ada di muka bumi ini, ada banyak kekurangan. Kekurangan itu perlu diisi oleh suami saudara atau istri saudara. Ya, di dalam kerja pun demikian. Kalau kita sendiri, pemikiran kita itu terbatas hanya satu. Tetapi saat ada yang memberikan saling pengertian, saling menasehati, saling mendukung, ada kekuatan di situ. Di dalam gereja pun, jangan berpikir bahwa hanya satu Superman. Tidak ada. Dalam Alkitab itu tidak ada Superman. Ya, Superman itu hanya ciptaan manusia. Ngawur itu namanya Superman. Ya, dia hanya pintarnya itu, kekuatannya hebat, tapi kurang berhikmat orang Superman itu. Saudara perhatikan, orang Superman yang ada di kampung pun lebih hebat dari dia. Karena Superman itu, saudara tahu nggak, waktu pakainya tuh celana dalamnya tuh di dalam. Kalau Superman, saudara perhatikan, beda, dia pakai celana dalamnya di luar. Jadi Superman itu tidak hebat. Yang hebat saat kita bersatu, saling mendukung, pekerjaan Tuhan diselesaikan dalam masa hidup kita. Generasi kita akan menjadi generasi yang penuh dengan berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasih, perlu sekali kita semua di sini membuka diri kita untuk saling kontribusi. Saudara, ingat ya, kalau suami istri bertengkar, langsung lemah. Keluarga itu lemah. Suami istri kalau saat tidak bersatu, masing-masing punya visi sendiri, tidak lama lagi perpecahan terjadi. Menghasilkan apa? Kebanyakan hanya perceraian. Tapi kalau suami istri bersatu, dengar suami istri bersatu, apapun yang Tuhan kehendaki dapat digenapi oleh keluargamu, oleh pasangan hidupmu ini. Bersama-sama Tuhan akan memberkati itu semua. Dan yang ketiga, kesatuan itu ya yang rukun, berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Mari kita sama-sama baca di Mazmur, ya, Mazmur 133. Kita semua sering dengar ini, ya, bahwa sungguh Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Ini nyanyian Syara Raja Daud. Dia sudah melihat kalau perpecahan tidak ada kekuatan karena dia alami sendiri. Saat dia sendiri dia tidak kuat meskipun ada kuasa untuk mengalahkan Goliat, tapi dia tidak punya kuasa untuk mengatur rakyat Israel yang begitu banyak. Saudara-saudara, tapi pada waktu dia mulai mempersatukan 400 orang yang bekerja sama, akhirnya tentaranya kuat. Dan pada waktu itu dia mulai punya pengaruh saat dia bersatu dengan 400 orang yang lain. Orang lain itu mungkin lemah, tetapi saat bersatu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Raja Daud dengan suku waktu itu yang mendukung dia, hanya suku Yehuda saja. Ya, tetapi pada waktu dia mulai mempersatukan 12 suku Israel. Israel mulai bertumbuh. Israel mulai kuat. Israel mulai jaya. Akhirnya kemenangan di mana-mana. Saat perang, tentara bersatu. Mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Israel pada waktu itu. Dan kesatuan itu, ya saudara-saudara lihat bahwa akhirnya mengalir kepada anaknya Raja Salomo yang melanjutkan memperluas kerajaan Israel ini. Kita lihat di sini. Dia katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dia bayangkan pada waktu itu, dia baca di Taurat, pada waktu Musa mengurapi
Harun saudaranya untuk menjadi imam pada waktu itu. Ya, bagaikan minyak ya yang mengalir dari rambut ya dan ke janggut, mengalir ke leher sampai ke seluruh tubuh dari Harun. Saudara-saudara lihat itu apa maksudnya? Berkat itu akan turun dari atas hingga ke bawah. Biarlah kita sebagai kepala keluarga bersatu, ada kuasa yang mengalir turun kepada anak-anak kita. Sebagai pendeta-pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai pemimpin-pemimpin, kita bersatu. Berkat Tuhan itu akan mengalir turun kepada jemaat Tuhan, kepada seluruh anak keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi, kita lihat itu. Kenapa dia bayangkan seperti gunung Hermon yang turun, embun gunung Hermon. Gunung Hermon itu jauh lebih tinggi dari bukit-bukit Sion itu, saudara-saudara. Dan gunung Hermon itu membawa berkat bagi bukit-bukit yang ada di bawahnya. Saudara lihat bahwa saat kita bersatu itu, ayat ini yang saya rindu tekankan. Ya, bahwa apa? Kesanalah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saat kita bersatu, berkat itu mengalir. Tuhan akan memerintahkan berkat itu dalam kehidupan kita. Saya tidak panjangkan lagi. Tetapi biarlah hari ini kita mulai lebih dulu bahwa kita mau bersatu karena itu memenuhi doa dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita bersatu? Karena bersatu itu ada kekuatan dan sinergi yang luar biasa. Dan saya katakan saat kita bersatu, berkat Tuhan itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Berkat itu akan turun atas hidup kita. Kenapa? Kalau orang bekerja, orang melayani dengan hati penuh ucapan syukur dan bersatu saling mengasihi sehati dan sejiwa, berkat itu akan mengalir. Mari hari ini kita semua siapkan hati kita. Kalau kita terpisah dengan keluarga karena ada masalah-masalah kecil, Tuhan berikan kekuatan agar kita mau rendah hati. Tidak mementingkan diri sendiri lagi. Dengan rendah hati minta maaf, kita bersatu kembali. Kalau kita mulai saling menuduh satu sama yang lain, kita mulai bereskan, mulai bersatu supaya berkat Tuhan itu tercurah. Bukankah kita rindu untuk memenuhi hati dari Tuhan Yesus Kristus agar kita semua sehati? Karena saat kita sehati, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita saling menggigit satu sama yang lain, apa artinya? Hanya mempermalukan nama Tuhan. Mari kita hidup untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Karena itu adalah kerinduan-Mu. Kami sebagai orang-orang percaya harus benar-benar periksa diri kami. Apakah kami sudah menjadi orang percaya, tetapi kami masih mementingkan diri sendiri. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kami yang terhilang ini. Dia merindukan kami dalam doa untuk murid-muridnya. Biarlah kami satu seperti Bapa dan kami satu adanya. Dan kami percaya saat kami bersatu ada kekuatan yang berlipat ganda. Saat kami bersatu berkat Tuhan dicurahkan. Hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah online pagi hari ini akan membuka hati. Apapun yang menghalangi mereka untuk bersatu, hamba berdoa untuk biar itu disingkirkan dan kami boleh hidup di dalam Engkau. Berikan kami Tuhan kerendahan hati, bukan kesombongan untuk mencari kepentingan diri masing-masing, tetapi kami memuliakan nama Tuhan. Kami selalu mementingkan orang lain karena disitulah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kami kuat menang atas semua tantangan. Kami kuat di dalam semuanya karena Engkau yang mempersatukan kami. Biarlah gereja yang ada di Beecroft ini satu persatu diberkati. Jemaat demi jemaat, anak demi anak-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga diberkati. Karena kami semua berlomba-lomba
untuk mencari Engkau dan hidup di dalam hubungan yang indah dengan Engkau dan hubungan yang indah dengan satu sama yang lain. Harmonis dengan satu sama yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.